Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, dan puji syukur ya. Pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima pada mata kuliah asuhan, persalinan, dan bayi baru lahir ya. Setelah pertemuan ini kalian akan turun untuk praktek ya. Kalian akan turun untuk praktek sebagaimana kalender akademik yang sudah tersusun ya. Oke, baik, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas terkait dengan beberapa topik ya, yaitu bagaimana deteksi dini penyulit dan komplikasi dalam persalinan, kemudian melakukan upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, kemudian memberikan asuhan, ya, bagaimana kita memberikan asuhan persalinan dengan pendekatan problem solving, critical thinking dengan menerapkan metodologi manajemen kebidanan serta pembuatan pencatatan dan pelaporan. Ya, nah untuk deteksi dini penyulit atau komplikasi dalam persalinan, ya. Jadi deteksi dini itu bagaimana kita melakukan tindakan untuk kita bisa mengetahui seawal mungkin adanya kelainan, ya, adanya komplikasi dan penyakit ibu selama kehamilan yang dapat menjadi komplikasi atau penyulit pada saat dia persalinan serta nifas, ya. Jadi deteksi dini itu bagaimana seorang bidan itu bisa mengetahui seawal mungkin atau sedini mungkin ya terkait dengan kelainan, komplikasi ya atau penyakit ibu selama kehamilan yang nantinya hal ini akan berdampak pada saat dia persalinan maupun nifas ya. Jadi prinsip dari deteksi dini itu bagaimana kita melakukan screening ya supaya kita bisa mendeteksi secara awal, berarti kita harus melakukan screening ya. Kita akan melakukan screening secara teratur dan ketat terhadap adanya kelainan ya. Adanya kelainan pada bayi mungkin ya, komplikasi dan penyakit selama kehamilan serta mencegah atau mengurangi. Jadi kita setelah kita mendapatkan melalui screening itu bagaimana sih upayanya bidan supaya mencegah dan mengurangi supaya kelainan atau komplikasi ini bisa diminimalisir ya, bisa diminimalisir pada saat proses persalinan dan pada saat nifas. Hal ini sebagai tujuan agar tidak terjadi kematian ataupun kecacatan ataupun penyulit yang lebih lanjut pada saat proses persalinan ya. Jadi deteksi dini ini ya memiliki manfaat yaitu diharapkan dapat mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Tadi Ibu sudah katakan bahwa supaya kita bisa tahu ya, kita bisa tahu ini kira-kira nanti pada saat persalinan apakah bayi ini bisa lahir secara normal atau tidak ya. Apakah kemungkinan bayi ini akan terjadi asfiksia pada saat lahir atau tidak ya. Nah, dari sini kita bisa meminimalkan ya, sehingga apabila bayinya terjadi asfiksia, bidan sudah bisa melakukan suatu perencanaan asuhan sebelum kejadian ya. Kita sudah menyiapkan alat-alat untuk resusitasi ya dan lain-lain. Ataupun misalnya kita sudah bisa memasangkan oksigen ya sebagai sirkulasi dari ibu kepada bayi ya supaya asfiksia ini tidak mentah-mentah langsung terjadi ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa penyulit pada saat persalinan. Penyulit pada saat persalinan ya, baik dalam kala 1 maupun kala 4 ya. Penyulitnya ada terjadi distosia ya, atonia uteri atau uterus tidak dapat berkontraksi dengan baik ya. Kemudian retection placenta di mana plasenta tidak bisa lahir dalam 30 menit ya. Kemudian robekan jalan lahir, terjadi perdarahan primer atau perdarahan yang kurang dari 24 jam pasca bayi lahir ya, emboli air ketuban, insersi uteri dan shock obstetrik. Nah, tugas Anda, Ibu ingin agar kalian menggali kasus ini ya, agar kalian nanti lebih paham dan lebih ingat ya.
Ini silakan kalian membagi, nanti si Pen membantu dalam kelompok ya, tidak usah menggunakan kelompok yang baru, kita tetap menggunakan kelompok yang lama itu saja ya. Nah, dari kelompok nanti masing-masing kelompok nanti dibagi sesuai materinya ya. Bagaimana sih kita bisa mendeteksi bahwa mendeteksi atau kita mengenal ya penyulit, misalnya atonia uteri. Apa itu atonia uteri ya? Kemudian bagaimana sih penanganan daripada atonia uteri ya? Nah, itu nanti silakan kalian bicara diskusikan dan dibuat dalam bentuk makalah serta PowerPoint. Jikalau sudah jadi dalam bentuk PowerPoint, silakan masing-masing kelompok menjelaskan seperti yang Ibu jelaskan melalui video seperti ini. Agar memudahkan, silakan kalian menjelaskan dalam bentuk Zoom saja ya, nanti Zoom-nya dibuka, kemudian di new meeting ya, kemudian kalian menjelaskan, memasukkan suara supaya tidak mengedit terlalu susah. Tapi kalau ingin mengedit yang lebih bagus silahkan ya. Nah, nanti kita akan diskusikan pada hari Rabu ya. Nah, kemudian apa sih upaya-upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan dan persalinan? Kita lihat dulu apa itu upaya. Jadi upaya ini adalah bagaimana ikhtiar atau usaha ya, bagaimana ikhtiar atau usaha untuk mencapai suatu maksud ya, dalam memecahkan sebuah persoalan ya. Dari kita mendapatkan memecahkan persoalan ini, kita dapat mendapatkan jalan keluarnya, artinya mendapatkan solusinya. Jadi upaya itu bagaimana sih upaya kita untuk memecahkan suatu permasalahan dan mendapatkan solusinya ya. Nah, promotif ya, promotif ini sendiri adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Bagaimana kita memberikan konseling, edukasi kesehatan ya, promosi-promosi kesehatan ya kepada ibu pada saat persalinan ya. Kemudian kalau preventif ini lebih bersifat mencegah ya, mencegah supaya tidak terjadi hal yang lebih lanjut atau meminimalkan risiko yang akan terjadi ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi bagaimana sih seorang bidan itu kalau dia mendapatkan adanya masalah ya, dia temukan masalah, kemudian dia melakukan upaya preventif ya. Pencegahannya seperti apa supaya ibunya tidak mengalami anemia berat, apa yang harus diberikan? Oh, promotif kesehatan yang harus diberikan yaitu menganjurkan ibu makan makanan yang bergizi ya, rajin minum tablet tambah darah ya, banyak istirahat ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita akan berbicara terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh bidan dalam mempromosikan dan mencegah masalah yang berhubungan pada saat persalinan dan pada saat bayi baru lahir ya. Nah, promotif menurut WHO, promotif atau promosi ya, promotif itu sama dengan promosi, Indonesianya itu promosi ya. Jadi menurut WHO dia mengatakan bahwa promosi kesehatan itu adalah suatu proses membuat orang mampu untuk meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok, dan masyarakat ya. Jadi bagaimana kita memberikan promosi ya, promosi kepada ibu, kepada kelompok ya, kepada keluarga, kepada masyarakat agar dia itu bisa berubah ya. Dia bisa berubah sendiri. Jadi kalau kita memberikan promosi, harapan kita masyarakat atau orang yang kita berikan promosi itu dia akan berubah ya, dia akan berubah. Misalnya 2 anak cukup misalnya ya, pada KB 2 anak cukup saja. Tujuannya apa? Tujuan kita yaitu kita ingin agar masyarakat itu mereka paham bahwa oh iya harus anaknya 2 saja. Atau melahirkan harus di bidan, harus di tenaga kesehatan, dan harus di fasilitas kesehatan. Tujuannya promosi kita ini apa? Supaya masyarakat itu dia bisa paham bahwa memang dia kalau melahirkan harus di tenaga kesehatan begitu, dan dia mengontrol dirinya sendiri ya, dan dia memperbaiki begitu. Dia memperbaiki dan pada saat mau bersalin dia akan mencari bidan ataupun tenaga kesehatan lain untuk bersalin ya. Nah,
Banyak sekali usaha promotif yang bisa dilakukan ya. Banyak sekali. Di antaranya kita memberikan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan terkait dengan lingkungan, terkait dengan makanan bergizi ya, terkait dengan perencanaan persalinan di mana ibu ini nanti akan harus bersalin, oleh siapa yang akan menolong ya. Kalau dia bersalin di fasilitas kesehatan itu nanti bagaimana sih dia dibawa ke sana ya. Kemudian biaya pada saat persalinan, apa yang harus disiapkan ibu ya. Kemudian terkait dengan peningkatan gizi, ibu hamil harus makan sesuai dengan isi piringku ya. 2 kali lebih banyak daripada makanan pada saat dia belum hamil. Kenapa? Karena ibu pada saat kehamilan akan terjadi pembentukan hasil konsepsi, pembentukan janin ya, dan untuk kesehatan ibu itu sendiri ya. Kemudian bagaimana sih pemeliharaan kesehatan perorangan ya, hygiene portionnya pada ibu hamil, ibu bersalin, bagaimana dia melakukan perawatan payudaranya ya, mempersiapkan supaya pada saat persalinan bisa langsung dilakukan IMD ya, IMD kepada bayi dan air susunya juga sudah mumpuni ya. Kemudian pemeliharaan kesehatan lingkungan ya, bahwa di dalam rumah seorang ibu hamil itu jangan sampai ada asap rokok ya. Kenapa? Kalau bapaknya masih merokok, berarti kita harus memberikan promosi kesehatannya ke sasarannya. Sasarannya siapa? Bapaknya ya, memberikan pemahaman yang baik bahwa asap rokok itu tidak baik ya untuk seorang ibu. Kalau bapaknya isap rokok di situ ya akan menyebabkan sirkulasi udara yang tidak bagus ya, akhirnya terisap oleh ibunya dan akan bukan saja berpengaruh pada ibunya tapi akan berpengaruh juga pada janin yang dikandungnya. Terkait dengan pemberian makanan tambahan, artinya bahwa seorang ibu hamil ya, apalagi sudah trimester 3 persiapan persalinan, selain dia mengkonsumsi makanan yang sudah ada, bagaimana sih dia harus mengkonsumsi tambahan ya, tambahan makanan, PMT, tambahan makanan. Ada yang sudah jadi yang dari Puskesmas, program pemerintah sudah menurunkan ya. Itu. Kemudian tambahan makanan lainnya apa? Ya asupan-asupan makanan lain, misalnya yang mengandung zat besi, kerang-kerangan ya, biskuit kerang ya, kemudian kacang hijau ya, itu. Kemudian kebutuhan akan rekreasi, artinya bahwa ibu hamil walaupun dia dalam masa kehamilan dia juga membutuhkan secara psikologisnya kebutuhan rekreasi ya. Ibunya mungkin diajak jalan pagi, tidak perlu yang jauh-jauh rekreasinya di sekitar lingkungan ya, yang tetap menerapkan protokol kesehatan karena ini masa pandemi ya. Nah, kalau preventif ruang lingkup preventif ya. Jadi preventif ini ditujukan untuk mencegah ya. Jadi kalau tadi promotif bagaimana kita mempromosikan, kalau preventif ini bagaimana sih mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat ya. Jadi preventif ini kepada siapa saja sasarannya ya, artinya supaya kalau dia terdeteksi kita harus mencegah. Ibunya misalnya terdeteksi preeklamsi ya, ibunya pada usia kehamilan 20 minggu kita deteksi preeklamsi. Bagaimana sih supaya ibu ini tidak masuk di dalam eklamsi ya dan akan menyebabkan kematian ataupun penyulit pada saat persalinan? Makanya bidan harus bisa berpikir apa yang harus dilakukan, melakukan rujukan sedini mungkin ke dokter ya, atau ke layanan yang sudah lengkap secara sarana dan prasarana, jangan sampai terlambat ya. Nah, kemudian misalnya ibu dengan anemi berat ya, ibu dengan anemi berat, yang terbanyak ibu sering memberikan contoh anemi berat karena anemi ini paling banyak tadi kita temukan di masyarakat ya pada ibu hamil. Nah, pada anemi berat misalnya ibu sudah kita ketemukan dengan anemi sedang ya, bagaimana sih kita mencegah supaya ibu ini tidak masuk dalam anemi berat ya, berarti kita memberikan ibu tablet tambah darah ya, makanan tambahan ya, dan lain-lain yang bisa meningkatkan kadar HB-nya ya. Nah,
Upaya preventif atau pencegahan yang bisa kita lakukan ini ya diantaranya dengan imunisasi pada bayi, balita, dan ibu hamil ya. Imunisasi dasar lengkap pada bayi. Kenapa? Supaya mencegah nanti bayinya ini kalau dewasa tidak terkena penyakit TBC, campak, polio, ya, hepatitis, ya. Makanya preventifnya itu bisa dilakukan dengan imunisasi. Ibu hamil wajib, ya, wajib, seorang wanita itu wajib hukumnya dia harus mendapatkan 5 imunisasi untuk kekebalan seumur hidup, ya, untuk kekebalan seumur hidup. Apakah ada yang jikalau ada yang belum mengerti tentang imunisasi 5 kali imunisasi seumur hidup, boleh nanti pada saat hari Rabu kalau kita diskusi, boleh ya, boleh Anda bertanya, mengingatkan Ibu supaya Ibu bisa menjelaskan secara detail seperti apa ya. Jikalau misalnya Ibu datang dengan TT pertama ya, kemudian kapan dia harus datang untuk TT kedua, 3, 4, dan 5 dan kelima ya. Nah, pemeriksaan kesehatan berkala ya, pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan ini bisa melalui posyandu. Posyandu rutin 1 bulan sekali ya. Namun memang kemarin di masa pandemi ya, di masa pandemi itu posyandu ditiadakan. Walaupun posyandu ditiadakan ya, sementara bukan ditiadakan, tidak dinonaktifkan. Walaupun secara kenyataan di lapangan bahwa posyandu selama masa pandemi tidak diaktifkan, tapi seorang ibu dia harus bisa melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang bayinya melalui buku KIA merah ya, melalui buku KIA merah supaya dia bisa melihat, mendeteksi apa yang terjadi ya. Kemudian baik bidan bisa melakukan kunjungan rumah ya pada ibu nifas. Jadi ibu nifas itu ada 4 kali kunjungan ya, kunjungan nifas 1, 2, 3 ya. Ibu sudah tidak membahas karena itu sudah ada di mata kuliah nifas. Begitu juga dengan neonatus ya, dan juga pada ibu hamil, bahwa saat ini kalau dulu ibu hamil itu dia 4 kali kunjungan ya, 4 kali kunjungan selama kehamilan. Tapi sekarang di Indonesia itu sudah ditetapkan bahwa standar pemeriksaan ibu hamil harus ada 6 kali ya. 6 kali itu 213. 213 itu apa? 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Nah, untuk trimester 1 dan trimester 3, satu kalinya itu harus di dokter ya, untuk mendeteksi adanya preeklamsi di usia kehamilan 20 minggu pada trimester 1, dan juga untuk melihat ya mendeteksi apakah ada terjadi penyulit komplikasi yang akan muncul di trimester 3 ya. Kemudian pemberian tablet vitamin A dan garam beriodium di ibu nifas dan balita ya. Jadi ada tablet vitamin A itu yang harus diberikan pada bulan Februari dan Agustus. Jadi Februari dan Agustus ini merupakan bulan vitamin A ya. Kemudian pemberian tablet tambah darah 90 buah ya, 90 buah selama kehamilan serta ibu. Ini adalah merupakan beberapa contoh ya. Ini Ibu hanya menjelaskan beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya ibu itu tidak terjadi penyulit ataupun komplikasi ya. Nah, upaya dan promotif dalam persalinan ya. Ini ada beberapa contoh upaya promotif dan preventif dalam persalinan. Pertama, bagaimana kita melakukan promotif dengan peningkatan pengetahuan ibu hamil dan suami tentang persalinan normal. Jadi, untuk persalinan normal atau informasi terkait persalinan normal, itu kita bukan saja berbicara kepada ibunya, tapi kita juga harus mengikut sertakan keluarga ya, suami, mertua yang ada di sekitar ibu itu, agar mereka bisa tahu apa itu persalinan normal. Seperti apa nanti proses persalinan ini ya. Nah, ini khususnya untuk ibu-ibu yang preemie ya. Artinya mereka adalah orang yang baru, keluarga yang baru mau
baru mau terpapar ya, baru mau mengalami hal ini. Kemudian bagaimana kita melakukan peningkatan kesiapan psikis ibu dan suami ya. Bukan saja secara fisik tapi secara psikis ya, itu juga ibu harus disiapkan ya. Kemudian tadi ibu sudah sampaikan bahwa kita dapat memberikan edukasi. Edukasi ini dia lebih kepada promotif ya, edukasi terkait dengan pemilihan tempat persalinan, di mana ibu nanti mau bersalin ya, di siapa yang ibu mau ditolong oleh siapa, oleh bidan ya, bidan siapa, misalnya bidan Siti, bidan Ana ya. Kemudian nanti kalau kesananya naik apa, siapkan uang, sudah punya BPJS belum ya, golongan darah ibu apa, itu semua harus disiapkan ya. Kemudian olahraga dan aktivitas sebelum bersalin ya. Jadi pada trimester 3 di mana ibu sudah mau menjelang persalinan ya, ibu harus diajar untuk mobilisasi, pagi-pagi disuruh jalan ya, supaya apa? Supaya kepala ini mudah masuk di panggul ya, sehingga prosesnya nanti akan baik. Kemudian bagaimana ibunya bisa makan yang seimbang ya. Kemudian bagaimana menjaga kebersihan dirinya terkait dengan perawatan perawatan vulva ya, karena ibu hamil ini dia kan apalagi trimester 3 dia sudah mengalami kenaikan berat badan ya, sehingga dia akan mengalami apalagi kalau sudah mau dekat-dekat persalinan ini kan susah tidur, keringat ya, sehingga bagaimana dia menjaga kelembapan dari vaginanya ya, ibunya habis buang air kecil harus dilap atau mengganti celana dalam, gunakan celana yang bahannya bagus, yang menyerap ya, sehingga tidak terjadi tumbuhnya jamur di situ. Begitu juga dengan dengan susunya, bagaimana penggunaan branya ya, supaya bra itu supaya bisa menopang semua payudara dengan baik ya. Kemudian bagaimana ibunya mengkonsumsi makanan yang untuk merangsang produksi ASI ya, misalnya sayur katuk, kemudian kacang panjang ya. Kemudian bagaimana sih ibunya bisa mempersiapkan kebutuhan persalinan? Kebutuhan persalinan ini termasuk di dalamnya adalah biaya ya. Biaya ini merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau ibunya tidak ada biaya, kemudian tiba-tiba terjadi komplikasi yang mengharuskan kita untuk merujuk dan tidak bisa. Nah, ini susah ya. Kemudian mengenali tanda-tanda persalinan. Apa sih tanda-tanda persalinan? Makanya bidan harus tahu ya, bahwa ada tanda bahwa persalinan itu sudah dekat dan ada tanda bahwa persalinan, tanda pasti persalinan. Apa tanda pasti persalinan? Oh, adanya kontraksi ya, adanya kontraksi yang menetap, teratur, semakin kuat, durasinya semakin panjang ya. Nah, yang menjalar dari punggung ke perut bagian bawah, kemudian adanya pengeluaran blood stream atau lendir ya, kemudian adanya pembukaan serviks ya, itu harus tahu supaya kita bisa menyampaikan kepada keluarga. Menghindari rasa takut pada saat persalinan, ibu harus kita berikan sugesti positif ya, bahwa persalinan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ibu akan mendapat segera menggendong bayinya yang lucu ya, jadi harus prosesnya dinikmati ya, dengan adanya mules berarti semakin dekat ini waktunya ya. Jangan kita menakut-nakuti pasien atau klien. Kalau kita menakut-nakuti, akhirnya dia tidak siap, mungkin dia siap secara fisik tapi dia tidak siap secara psikologis untuk menghadapi persalinan ya. Nah, sekarang tadi tugas kelompok yang tadi di atas itu adalah tugas kelompok untuk hari Rabu. Tugas Anda di hari Senin ini ya, Anda masing-masing itu Anda melakukan semacam analisis atau semacam membuat ini ya. Jadi sebagai seorang bidan, Anda harus bisa melakukan apa sih upaya promotif dan preventif yang harus dilakukan pada ibu bersalin ya, khusus pada ibu bersalin dalam mendeteksi atau menangani komplikasi pada saat ibu bersalin. Apa? Tadi kan ibu sudah menjelaskan secara sekilas, tapi ibu ingin kalian lebih menggali lebih dalam apa
usaha promotif yang Anda lakukan dan usaha preventif apa juga yang Anda lakukan dalam mendeteksi atau menangani komplikasi. Jika sudah terjadi komplikasi, apa sih yang harus Anda lakukan baik pada ibu bersalin dan bayi baru lahir berdasarkan evidence base. Evidence base ini berarti berdasarkan apa yang direkomendasikan dari hasil penelitian, ya. Dan hal ini harus sesuai dengan budaya yang ada di Papua Barat. Ya, misalnya kalau Anda mau melakukan promotif terkait posisi persalinan, ya, Anda lihat seperti apa yang ada di Papua Barat ini, ya. Nah, tugas Anda ini harus dikirim di Google Classroom, ya. Nanti ada waktu yang akan Ibu setting di Google Classroom. Besok baru Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai bidan melakukan asuhan kebidanan persalinan dengan pendekatan problem solving, critical thinking, dan menerapkan metodologi manajemen kebidanan. Nah, problem solving adalah kemampuan untuk mencari solusi atas segala halangan dan tujuan. Jadi problem solving itu bagaimana seorang bidan itu dia bisa mencari solusi, ya, solusi atas segala solusi dari sebuah permasalahan supaya masalah ini terpecahkan, gitu, ya. Nah, kalau critical thinking, ya, itu bagaimana seorang bidan dia bisa mampu berpikir secara jernih dan rasional yang apa yang harus dilakukan dan yang dilakukan ini benar-benar bisa dipercaya, ya. Jadi kalau problem solving, bagaimana kita memecahkan masalahnya, mencari solusi masalahnya sehingga masalahnya ini bisa terselesaikan, dan critical thinking bagaimana kita berpikir, ya, berpikir secara jernih, rasional tentang apa yang kita mau ambil, tindakan apa yang kita ambil ini, dan tindakan ini benar-benar memiliki manfaat yang banyak kepada klien dan kerugiannya lebih sedikit. Ya, paham sampai di sini? Oke. Nah, manajemen asuhan kebidanan, ya, manajemen asuhan kebidanan ini adalah suatu proses, ya, suatu proses pemecahan masalah dalam kebidanan. Jadi manajemen ini adalah bagaimana kita memecahkan, ya, suatu manajemen, bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan, ya, yang didasari oleh teknik berpikir secara kritis, ya, yang bisa menyelesaikan permasalahan itu, ya, intinya seperti itu. Nah, dalam manajemen asuhan kebidanan, ya, dalam manajemen asuhan kebidanan ini, sabar. Nah, jadi pemecahan masalah pada manajemen asuhan kebidanan ini harus sistematis. Sistematisnya seperti apa? Sistematisnya diawali dari mulai pengkajian data. Pengkajian data ada data subjektif dan data objektif. Dari data ini Anda menganalisis sehingga kita mendapatkan diagnosa kebidanan, ya. Kita mendapatkan diagnosa kebidanan. Setelah mendapatkan diagnosa kebidanan, kemudian kita lihat apa sih diagnosa potensial yang akan terjadi, ya. Yang akan diagnosa potensial tuh selain diagnosa kebidanan, masalah apa yang mungkin terjadi selain masalah yang intinya, ya. Kemudian bagaimana masalah ini kita lihat dan kebutuhan apa yang akan kita lakukan. Berarti kita melakukan perencanaan, ya. Rencananya seperti apa? Setelah kita melakukan perencanaan, kita melakukan pelaksanaan dan evaluasi, ya. Ini menurut Farni. Nah, setelah kita melakukan manajemen asuhan kebidanan ini, ya, kita dapat mendokumentasikannya secara subjektif, objektif, asesmen, dan planning. Planning ini di dalamnya termasuk tindakan, ya, pelaksanaan dan juga evaluasi, ya. Jadi nanti untuk SWOT ini Anda bisa buka di YouTube-nya Ibu, ada yang Ibu menerangkan di situ, ya. Nanti atau tidak nanti Ibu bisa membagikan materi ataupun linknya, ya. Nanti Anda bisa mempelajari secara jelas apa itu SWOT-nya, bagaimana teknik SWOT, metode SWOT, ya, dan sebagainya. Nah,
seorang bidan ini dia harus bisa berpikir secara kritis ya. Bidan harus bisa berpikir secara kritis, mana yang baik, apa sih prioritas masalah, masalah apa yang harus saya selesaikan secara baik. Kalau masalah yang A saya selesaikan, apakah masalah B, C, D akan terselesaikan juga ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengantisipasi supaya masalah diagnosa ini, masalah potensial ini bisa kita minimalisirkan ya, sehingga ibu ini bisa terpenuhi kebutuhannya ya, masalahnya bisa terpecahkan sesuai dengan bukti ya, sesuai dengan bukti, artinya sesuai dengan keilmuan kita. Nah, manajemen asuhan kebidanan menurut Varney 2004 itu ada 7 langkah ya. Langkah pertama yaitu kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan apa? Pengumpulan data dilakukan menggunakan format pengkajian data. Semoga nanti kalau kalian sudah sudah bisa tatap muka, kita bisa langsung ya, bisa langsung melakukan ini. Untuk itu nanti di hari Rabu ada beberapa yang harus Anda siapkan. Selain lembar patograf, nanti Ibu kirimkan terkait format Ibu bersalin ya. Bersalin dan bayi baru lahir. Kita akan belajar mengisi bagaimana pengisian format itu ya. Nah, untuk pengumpulan data dasar ya. Jadi pengumpulan data dasar ini dilakukan dengan akurat. Akurat artinya apa yang ada di format ini usahakan Anda bertanya dan Anda mengambil datanya. Jikalau Anda tidak bisa atau tidak pada saat itu memang tidak dimungkinkan untuk melakukan misalnya pemeriksaan vagina ya, maka di situ Anda tulis bahwa tidak dilakukan pemeriksaan ya. Jangan kita menuliskan hasil yang padahal hasil itu bukan hasil dari kita melakukan pengkajian itu ya. Nah, untuk pengkajian ini ya, pengkajian data ini dilakukan dengan cara anamnesis ya. Anamnesis ini kita memberikan pertanyaan ya, terkait di dalamnya apa? Biodata ya, biodata ibu, biodata suami ya. Kemudian apa riwayat menstruasinya, kapan ibu terakhir menstruasi, HPHT-nya berapa, sehingga kita bisa menghitung HPL-nya, bisa menghitung usia kehamilan ya, riwayat kesehatannya, riwayat kehamilan yang lalu seperti apa? Apakah ibu di kehamilan lalu anaknya ada kembar ya? Apakah kehamilan lalu ada terjadi komplikasi, ada seksio, ada penggunaan alat ya? Kemudian bagaimana persalinannya, nifasnya bagaimana, ASI-nya bagaimana? Ya, itu nanti akan ditanyakan semua. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini pada data fokus. Jadi kalau di format untuk format ibu bersalin berarti data fokusnya ya yang ada di format itu ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak membuang-buang waktu untuk mengambil data yang tidak perlu kita dapatkan, yang tidak perlu sebenarnya kita ambil di ibu bersalin ini ya. Kemudian pemeriksaan khusus ya, inspeksi bagaimana kita melihat ya, mengobservasi mukanya ibu ya, kakinya ada udem atau tidak ya, kemudian melakukan palpasi Leopold 1 ya, berapa sih tinggi fundus uterinya, apakah sesuai dengan usia kehamilannya ya, kemudian auskultasi mendengarkan denyut jantung janin ya, denyut jantung ini normal atau tidak ya, kemudian melakukan perkusi atau pengetukan ya pada refleks patelanya ya, berfungsi atau tidak, serta pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang ini artinya bahwa dalam 10T ya, pada saat pemeriksaan ibu hamil itu ada di dalamnya pemeriksaan penunjang. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan HB, pemeriksaan sifilis, HIV dan masa pandemi ini, termasuk di dalamnya adalah COVID ya. Nah, setelah kita mendapatkan data secara akurat, ingat ya, datanya harus akurat, baik dan benar ya. Jangan berbohong data. Setelah kita melakukan pengumpulan data, langsung kita menginterpretasikan data dasar ya. Data dasarnya kita interpretasi itu artinya kita memunculkan data dasarnya.
Identifikasi terhadap diagnosa dan masalah potensial terhadap data. Jadi setelah interpretasi data ini berdasarkan atas data-data yang telah dikumpulkan tadi. Apa data-data yang telah dikumpulkan ini ya? Datanya yang kita kumpulkan di sini, Ibu HB-nya 9 ya. Ada UDEM, tekanan darahnya 160 per 100 misalnya ya. Nah, ini merupakan data dasarnya ya. Data-data dasar ini yang sebagai sumber untuk kita membuat suatu diagnosa. Jadi diagnosanya misalnya Nyonya V ya, usianya tadi kita sudah dapat, misalnya usia 35 tahun, G3, P2, A0 ya. G3, P2, A0, infartu, kala 1, fase laten ya, dengan anemi sedang atau anemi berat ya, dengan anemi berat atau dengan preeklamsi ya. Nah, itu data harus ada dasarnya. Jadi data dasar baru kita membuat diagnosa. Setelah membuat diagnosa itu ya, kita bidan harus bisa berpikir di sini ya, untuk membuat satu diagnosa ini berpikir karena apa? Datanya ini yang kita dapatkan ini harus benar supaya membuat satu diagnosa yang baik ya. Nah, setelah kita mendapatkan data dasarnya itu, kita mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial ya. Mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial tadi kan sudah ada data dasar. Nah, kita buat nih identifikasi diagnosa. Kemudian dari diagnosa ini misalnya ibu ini dengan ibu yang tadi ya dengan preeklamsi ya. Nah, masalah potensial apa yang akan timbul? Misalnya potensial terjadinya kejang ya, atau potensial terjadinya eklamsi karena dia sudah preeklamsi, kemungkinan potensialnya ibu akan masuk dalam eklamsi ya. Nah, pada saat kita membuat bahwa ibu ini potensial terjadinya eklamsi, kita sudah harus antisipasi ya, antisipasi apa? Antisipasi supaya diagnosa potensial ini tidak terjadi, tidak sampai terjadi ya. Makanya preeklamsinya harus segera kita tangani ya. Preeklamsinya harus segera kita tangani. Jangan sampai ibu masuk dalam proses persalinan dengan preeklamsi dan kita lakukan pertolongan di puskesmas misalnya ya, tanpa ada sarana prasarana yang baik, yang lengkap ya, tidak ada dokter, kita memberanikan diri, akhirnya ibunya terjadi perdarahan pada saat pasca salin dan meninggal ya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi diagnosa dan masalah potensial, apa sih kebutuhan dan tindakan segera? Ya, tindakan segera apa yang harus kita lakukan pada seorang ibu dengan preeklamsi usia 38 tahun? Ya, nah, tindakan apa yang harus kita lakukan? Misalnya, ya, jadi untuk tindakan segera ini, ya. Kita bisa melakukan konsultasi dengan anggota tim. Bidan tidak boleh, kalau ada tim atau profesi lain di kita, ya, ada gizi, misalnya ada dokter, ya, ada analis dan sebagainya, kita harus bekerja sama dan kita berkoordinasi, konsultasikan dengan tim. Mau diapakan ibu ini, ya, ibu dengan preeklamsi ini mau diapakan? Apakah kita tetap mau menolong persalinan di sini? Kalau pertolongan persalinan di sini, apa yang harus kita siapkan? Ya, kalau tidak mumpuni untuk melakukan pertolongan persalinan di sini, berarti ayo kita lakukan rujukan. Rujukannya kemana? Ya, berapa lama jarak tempuh dari puskesmas ini ke rumah sakit sana? Apakah sampai di rumah sakit sana dia bisa langsung ada ruangan kosong? Itu semua harus dipikirkan. Ya, jangan sampai kita rujuk pasien, dia melahirkan di tengah jalan, ya. Kemudian kita tidak membawa apa-apa, akhirnya perdarahan, ya. Makanya bidan itu tadi dikatakan bahwa bisa berpikir secara kritis, ya. Berpikir secara kritis ini sedetail-detailnya. Jadi pada saat kita mau rujuk, kita sudah satu tim kelompok, dokter bilang oke, baik, kita rujuk saja. Sebelum rujuk apa yang kita lakukan? Oh, kita pasang infus, ya. Kita pasang infus. Pasang infus terus kita apa? Oh, kita berikan MGSO 4 misalnya.
Atau apa? Atau memberikan obat untuk menurunkan tekanan darah, ya. Ya, kemudian didampingi. Setelah itu bidan langsung mengkontak rumah sakit yang dituju. Rumah sakit yang dituju ini siap tidak? Ada tidak dokternya saat ini di rumah sakit itu? Ruangannya itu kosong tidak? Bisa tidak langsung menerima pasien kita, ya? Keluarga juga disuruh siapkan, ada tidak kendaraan, uang dan sebagainya, ya. Berpikirnya harus sejauh itu, ya. Kemudian langkah kelima, nah tadi kita masuk di dalam perencanaan itu, ya. Setelah itu kita merencanakan dari identifikasi kebutuhan segera ini, kita rencanakan apa yang akan kita lakukan rencana. Oh, kita rujuknya di mana dan sebagainya, pasang apa, ya, gitu. Nah, rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien, ya, tetapi juga pada kebutuhan-kebutuhan lainnya, ya. Nah, apa yang dibutuhkan di sini? Perencanaan ini bukan saja tindakan, tapi konseling, penyuluhan, ya, rujuk. Tadi Ibu sudah katakan. Pada langkah ini pikiran kritis dari bidan untuk meyakinkan klien sangat diperlukan karena akan menentukan langkah selanjutnya. Bidan tidak bisa bergerak sendiri, harus kita bisa memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga terkait dengan kondisinya, ya. Kondisi daripada ibu ini seperti apa dan apa yang akan kita lakukan, ya. Itu kita harus memberikan pemahaman yang baik untuk keluarga sehingga yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan bagus, ya, karena ada dukungan dari keluarga juga. Nah, langkah ke-6 dari hasil perencanaan, misalnya rencana kita ada 10, ya. Dari 10 ini yang mau kita laksanakan tuh apa saja, ya? Harus sesuai dengan prioritas. Kita harus memprioritaskan. Pelaksanaannya kita harus memprioritaskan yang lebih penting. Yang lebih penting prioritasnya apa? Turunkan dulu tekanan darahnya, ya. Usaha untuk menurunkan tekanan darahnya, masukkan asupan cairan, ya, seperti itu. Jadi kita harus berpikir kalau tindakan A kita lakukan, otomatis B, C, D, E, dan F masih bisa tertangani, seperti itu, ya. Jadi kita intinya melakukan sesuatu, ya, melakukan dalam pelaksanaannya ini harus melakukan secara cepat dan tepat sehingga efisien. Efisien dalam waktu, cepat dalam penanganan dan tidak membutuhkan waktu yang lama, ya. Nah, setelah itu kita mengevaluasi dari rencana yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita laksanakan. Kita laksanakan A, B, C, D, E. Ya, dari ABCDE ini apa sih hasilnya? Oh, tekanan darah ibu sudah menurun, ya. Infus sudah terpasang, ya. Kemudian ibu sudah dirujuk dan sebagainya, ya. Jikalau ada yang kita sudah laksanakan dan tidak berhasil, berarti kita bisa membuat perencanaan baru untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Untuk pencatatan dan pelaporan ini kita akan bahas di hari Rabu. Untuk itu, di hari Rabu nanti masing-masing kelompok akan presentasi, ya, presentasi makalah yang hari ini Ibu sampaikan itu, ya. Kemudian Anda masing-masing menyiapkan lembar patograf, ya. Siapkan lembar patograf dan pensil serta nanti Ibu akan mengirim ke Sipen lembar pencatatan, ya, format pengkajian asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Ibu akan kirim dan kalian harus mengopi sebanyak mungkin supaya bisa kita belajar berulang-ulang, ya. Serta Anda nanti kita akan belajar bagaimana kita mengisi format pengkajian, ya. Kemudian kita mengisi dengan patograf karena ini kan kita belajar tentang persalinan. Bagaimana kita isi format patografnya, setelah mengisi format patografnya, ya. Kemudian pada saat bayi lahir, bagaimana kita melakukan pengkajian pada bayi baru lahir, ya. Setelah itu kita belajar menulis terkait dengan KISPER atau kisah persalinan, mulai dari ibu masuk sampai dengan bayi lahir, ya. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan, ya. Ibu harap kalian benar-benar memahami yang Ibu sampaikan ini. Besok kita Zoom, ya.
Zoom-nya hanya Ibu menjelaskan sekilas terkait dengan apa yang tidak kalian pahami pada materi yang Ibu sampaikan ini. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat untuk semua.